Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini bisa kita renungkan dengan 3 poin penting. Yang pertama, Matius yang menjamu Yesus di rumahnya. Bagi orang Yahudi, menjamu seseorang atau memberi makan seseorang di rumahnya bukan hanya sekedar karena dia tamu, tapi tamu itu dianggap sebagai representasi Allah yang hadir. Kita ingat ketika Abraham, waktu itu masih bernama Abram, melihat 3 orang datang ke kemahnya dan dia dijamu. Dan apa yang Abraham katakan? Dia menyebut tamu-tamunya dengan sebutan Tuhan, Elohim. Artinya 3 tamu itu disebut atau disapa sebagai Tuhan, sebagai tanda kehadiran Allah. Dan Matius saya kira tahu tentang ini. Ketika dia menjamu Tuhan di rumahnya, menjamu Yesus di rumahnya, dia menganggap sebagai Tuhan. Dan Matius berani, padahal dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dikenal sebagai orang berdosa. Dan orang berdosa pada saat itu dianggap tidak layak menerima kehadiran Tuhan di rumah. Tapi Matius, dia santai-santai saja. Dia terima Yesus di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Farisi mengkritik Yesus. Mengapa dia yang adalah Tuhan mau makan dengan orang berdosa? Tapi apa jawab Yesus? Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yesus tahu bahwa dia datang untuk itu. Dan yang ketiga, Matius yang adalah orang berdosa akhirnya mau mengikuti Yesus. Dan dia menjadi salah satu dari ke-12 rasul Yesus. Ini 3 poin penting untuk kita renungkan bersama dan kita coba untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dalam kehidupan harian, ya, kadang-kadang kita takut bertemu dengan Tuhan. Kita sering berdoa, tapi kita sering takut bertemu dengan Tuhan, karena kita merasa orang berdosa, ya kan? Kalau kita ada masalah dan rasa salah, kita tidak mau ke gereja. Saya tidak pantas. Kita ada satu masalah, lalu oleh gereja kita mendapat satu hukuman kanonik gitu ya, misalnya ya. Lalu ya untuk apa saya tidak bisa komuni, ngapain saya ke gereja? Seolah-olah Tuhan itu ada dalam hosti komunisme. Padahal kehadiran Tuhan dalam Ekaristi mulai dari awal sampai akhir, mulai dari tanda salib pertama sampai dengan tanda salib berkat. Di situ Tuhan hadir. Bukan hanya pada waktu terima komuni saja. Dan kita kadang-kadang salah paham. Karena tidak terima komuni, ngapain ke gereja? Karena khotbah romonya tidak enak, ngapain ke gereja? Ya kan? Karena ada orang yang tidak saya sukai, ngapain saya ke gereja? Jadi kita takut bertemu dengan Tuhan karena masalah kita sendiri. Kita belajar dari Matius yang dia tidak takut. Walaupun dia sadar dia orang berdosa, mau menerima Tuhan di rumahnya, bahkan makan bersama. Saya tidak mengatakan bahwa kita bukannya acuh tak acuh terhadap sanksi gereja, tidak. Tapi justru ini yang menjadi pokok pemikiran kita ketika kita mendapat sanksi gereja, kita mencoba mengubah itu dalam hidup kita. Itu yang dibuat oleh Matius kan? Dia tahu dia orang berdosa, orang mengkritik dia,
Dia cuek menerima Yesus, tapi kemudian dia mengubah cara hidupnya dari pemungut cukai menjadi rasul. Tuh. Jadi kritikan orang, sanksi yang kita terima mestinya membuat kita tidak menjauhkan diri dari Kristus, dari Tuhan, tapi justru membawa kita pada satu refleksi. Saya harus buat apa? Bukan apa boleh buat, tapi kita harus buat apa. Poin yang kedua, seperti Yesus, ketika dia berbuat baik sesuai dengan tujuan hidupnya, sesuai dengan misinya, harusnya kita juga tahan banting. Kita tahan terhadap kritikan-kritikan. Asal kita memang berjalan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan visi hidup kita. Ini pun di sini saya banyak yang mungkin jauh lebih muda dari saya. Ya, orang-orang muda kan sering dapat semacam apa ya, satu stereotip yang jadi ditipologikan gitu ya, orang muda yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu ketika kita mendapatkan tipologi seperti itu, kita digeneralisasikan seperti ini, seperti itu, apa yang kita? Dunia kita memang penuh dengan generalisasi, dan tidak bisa satu-satu persatu diberi penjelasan. Tapi bagaimana dengan generalisasi ini? Apakah kita harus melawan? Kita tidak bisa melawan generalisasi, karena itu menjadi sifat kita manusia. Tipologi gitu kan. Indonesia paling sering itu kan, orang Jawa gini, orang Batak begini, orang Manado begini, orang Ambon begini, itu kan digeneralisasi. Dan apakah kita akan hidup dari generalisasi? Ya, tidak. Kita pakai itu, tapi kita mencoba untuk masuk lebih dalam. Matius diberi tipologi pendosa karena dia pemungut cukai. Dia mengubah tipologi itu menjadi keliru bagi dirinya. Nah, mungkin kita juga pernah mendapatkan generalisasi macam-macam. Tidak boleh lari. Kita harus berani mengubah tipologi kita yang tidak benar. Itu poin yang kedua yang kita dapatkan dari Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mencoba untuk itu. Jemaat pertama memang didevosikan kepada hati kudus Yesus. Devosi kepada hati kudus Yesus bukan hanya devosi di hadapan sakramen Maha Kudus, tapi adalah devosi hidup kita sendiri, devosi kehidupan kita sendiri. Kita harus menghidupkan hidup kita. Kita kadang-kadang tidak menghidupkan hidup kita, kita menjalani begitu saja, mengalir begitu saja. Tapi di sini devosi hati kudus adalah devosi kehidupan, bukan hanya devosi sembah sujud. Sembah sujud itu mengungkapkan bahwa saya menggantungkan hidupku kepada Tuhan. Dan hidup yang bergantung kepada Tuhan adalah hidup yang menghidupkan. Maka marilah kita renungkan itu dan kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar kita menjadi semakin hidup karena kita menghidupi hidup kita. Dengan demikian kita juga bisa menghidupkan orang lain. Semoga demikian.